Shalom, puji Tuhan. Senang sekali hari ini kita boleh ketemu kembali dalam ibadah online JKI OFC ya. Gimana kabarnya Bapak Ibu yang ada di rumah? Saya selalu berdoa untuk Anda, kiranya kita semua yang ada di rumah sehat, terpelihara sempurna, tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Oleh karena Tuhan yang baik itu memelihara hidup setiap kita. Yang percaya katakan amin, dan kita berikan tepuk tangan lebih dulu bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, kembali saya mau ingatkan Anda sebelum kita beribadah. Saya mohon Anda yang mau beribadah bersama dengan kami bisa meninggalkan sejenak semua aktivitas Anda. Anda siapkan waktu yang terbaik untuk beribadah bersama dengan kami. Saya mohon Anda tidak beribadah sambil mengerjakan sesuatu yang lain. Karena itu saya harap kita semua yang ikut ibadah ini menyiapkan waktu khusus, beri yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Tuhan sudah beri yang terbaik untuk kita. Yang setuju katakan amin sekali lagi. Dan mari setiap kita yang telah siap memuji Tuhan, kita berikan tepuk tangan kemuliaan sekali lagi yang meriah bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Amin. Tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku. Tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Mungkin hari-hari ini engkau berkata, Pak, kondisi kesehatan saya lagi memburuk. Ataupun engkau berkata, Pak, kondisi ekonomi saya hari ini sedang memburuk. Ataupun engkau juga berkata, Pak, hubungan suami istri saya, hubungan keluarga saya hari ini lagi sedang memburuk. Saya pusing, Pak, saya nggak tahu solusi untuk setiap masalah saya. Saya mau beritahu satu kebenaran hari ini. Mari datang pada Tuhan, sebab Dia Tuhan yang berkuasa menolong kita. Rasul Paulus pernah berkata, justru dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Hari ini saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara yang di rumah, justru dalam ketidakberdayaanmu, engkau terima anugerah, engkau terima kuasa Tuhan, engkau terima kekuatan Tuhan, engkau terima mujizat Tuhan dalam hidup setiap kita. Yang percaya, mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Amin, amin. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Sekali lagi katakan dari awal. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku.
pertolonganku, hanya Yesus pertolonganku. Amin. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Lagi katakan, Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Amin, amin. Tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Mari dengan segenap hatimu, mari katakan lagi, Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Amin, amin. Tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Lagi katakan dengan iman, Kau menara dan perisai di hidupku. Yang percaya, tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi Yesus. Haleluya. Mari sembah Tuhan, mari angkat suaramu, muliakan Tuhan. Bawa penyembahan yang terbaik bagi Yesus. Mari yang di rumah, tidak ada satupun yang berdiam diri, tapi semua kita boleh mengangkat suara menyembah Tuhan. Saya undang Anda yang di rumah bangkit berdiri bersama. Angkat tanganmu dan sembah Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber pertolongan kami, tempat perlindungan kami, Allah yang ku percaya. Kau menara dan perisai kami, Engkau kekuatan kami. Kepadamu kami berlari dan kami mendapatkan pertolongan dari-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Bawa dirimu masuk menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Angkat suaramu lebih lagi. Sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang tidak pernah berdusta, Engkau pegang janji-Mu, dan bagi setiap yang percaya, kami percaya mujizat itu nyata. Hari ini mari datang pada Tuhan, karena Dia peduli, Dia mengerti apapun yang sedang kau hadapi hari ini. Haleluya.
tangan. Kemuliaan sorak-sorai bagi Yesus. Dia mengerti, Dia peduli, amin, persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli, persoalan yang kita alami. Oh, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, amin, sampai mujizat menjadi nyata. Lagi katakan, Dia mengerti, oh Dia peduli, persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, ya, Dia peduli, persoalan yang kita alami. Dengarkan ini baik-baik. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Lagi katakan, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dengan iman katakan lagi, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Yang percaya mujizat itu nyata, berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini kami mau bangkitkan iman kami, Tuhan. Percaya sampai hari ini mujizat masih ada. Engkau Tuhan yang sanggup menolong kami, dan Engkau tidak pernah terlambat menolong kami. Lewat firman-Mu hari ini, kami tahu iman kami akan dikuatkan kembali, iman kami dibangkitkan kembali. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama katakan amin, 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 amin. Shalom, puji Tuhan. Mari hari ini kita buka kembali Alkitab kita dalam 1 Samuel 23. Kita baca di ayat 15 sampai dengan 17. 3 ayat aja kita baca. Firman Tuhan berkata begini, Daud takut. Sekali lagi, Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya ketika Daud ada di padang gurun Sif di Koresa. Maka bersiaplah Jonatan anak Saul lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah dan berkata kepadanya, janganlah takut sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui hal yang demikian. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Alkitab berkata Daud takut, ya. Tapi sebenarnya begini ya. Semua orang bisa takut, tapi perhatikan baik-baik, Daud ini cukup beruntung atau sangat beruntung sebenarnya. Kenapa? Karena pada saat dia takut, dia punya teman, dia punya sahabat yang namanya Jonatan yang adalah anak dari Saul. Itu datang jauh-jauh untuk apa saudara? Menguatkan kepercayaan Daud kepada Tuhan. Dengan kata lain begini sebenarnya ya, tidak ada orang yang bisa kuat sendiri. Kita perlu orang lain yang menguatkan kita. Sekali lagi saya mengulangi kalimat ini. Tidak ada orang yang bisa kuat sendiri. Kita butuh orang yang menguatkan iman kita. Tetapi saya mau beritahu kepada saudara. Meskipun kita butuh orang yang menguatkan kita. Tapi sebenarnya pilihan ada dalam tangan Anda. Anda itu mau menerima ketika Anda dikuatkan di saat engkau takut, atau Anda menolak orang-orang yang menguatkan iman Anda. Ya, Daud bisa aja menolak.
Dan dia kemudian melihat kenyataan-kenyataan yang ada. Saudara tahu waktu itu Daud bukan hanya menghadapi Saul yang hendak membunuhnya. Tapi sebenarnya Daud juga waktu itu sedang dalam keadaan kecewa. Kenapa dia kecewa? Karena kalau saudara tahu penduduk Kehila, kalau saudara lihat di ayat 5, lihat dulu ayat 5 dulu. Ya. Ayat 5, kemudian Daud pergi dengan orang-orangnya ke Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin, dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Ya. Jadi Daud itu menyelamatkan penduduk Kehila dari tangan orang Filistin. Tapi kalau saudara baca ayat selanjutnya, maka saudara akan temukan bahwa penduduk Kehila itu kemudian berniat menyerahkan Daud ke dalam tangan Saul yang ingin membunuhnya. Jadi meskipun ada Jonathan yang menguatkan imannya, sebenarnya kembali ada keputusan di tangan Daud. Apakah dia mau melihat atau memilih kekuatan yang diberikan oleh Jonathan dalam hidupnya, atau kemudian dia melihat kekecewaan-kekecewaan yang ada di depannya karena dia pernah menolong orang-orang Kehila, tapi orang-orang Kehila itu berkhianat menyerahkan dia ke dalam tangan Saul. Ya. Nah demikian juga dengan hidup kita ini. Ya. Saya percaya sekali lagi pilihan adalah tangan Anda. Anda mau memilih untuk melihat hal-hal yang mengecewakan hidupmu, atau Anda mau memilih untuk melihat ada banyak orang-orang yang mensupport engkau, memberikan engkau kekuatan. Ya, saya tahu di masa-masa pandemi ini bisa saja Anda melihat ada begitu banyak hal yang mengecewakan. Ya, khususnya mungkin ada di antara kita yang berkata, Pak, saya ini kecewa, kenapa saya bisa sakit, ya kan? Padahal saya melayani Tuhan. Ataupun mungkin Anda kecewa karena begini, Pak, saya ini pekerjaan saya hari ini gak jalan, Pak. Saya kecewa dengan Tuhan, saya punya banyak hal yang saya harus selesaikan, tapi usaha saya gak jalan, ya. Ataupun engkau kecewa dengan beberapa teman-temanmu yang dulu pernah engkau bantu, tapi hari ini tidak menolong engkau. Lalu engkau berkata, Pak, saya kecewa dengan mereka. Dulu saya pernah tolong dia waktu dia susah, Pak. Dulu saya pernah bantu dia waktu dia susah. Tapi sekarang, Pak, waktu saya susah, mereka gak ada yang mau bantu saya. Maka mereka malah pergi menjauh dari saya. Saudara tahu tidak bisa dipungkiri ada hal-hal itu di depan mata kita. Ya, ada hal-hal itu kenyataan ada di depan mata kita. Seperti halnya Daud, ada orang-orang Kehila yang sudah berkhianat. Padahal Daud sudah menyelamatkan mereka dari tangan orang Filistin. Tapi sekali lagi keputusan di tangan Anda. Apakah Anda mau memilih melihat orang-orang yang mengecewakan sehingga imanmu drop? Atau Anda memilih melihat orang-orang yang membangkitkan imanmu, yang membangkitkan semangatmu, yang menguatkan imanmu kembali? Ya, saya berdoa hari ini Anda fokus bukan kepada orang-orang yang melemahkan engkau. Tapi hari ini saya berdoa Anda fokus kepada orang-orang yang membangkitkan imanmu. Saya tahu dalam hidup ini juga ada peristiwa-peristiwa yang mengecewakan engkau. Tapi hari ini jangan fokus kepada peristiwa-peristiwa yang mengecewakan engkau. Tapi fokuslah kepada peristiwa-peristiwa yang membangkitkan imanmu. Yang membangkitkan semangatmu. Nah, saya mau kasih contoh dalam Alkitab. Coba kalau saudara lihat dulu sama-sama. Lihat dalam 2 Raja-Raja pasal 5. Ya, ini satu hal yang sudah tidak asing lagi. Kalau saudara lihat 2 Raja-Raja pasal yang kelima, lihat ayat 11. Ini kisah tentang Naaman disuruh mandi di sungai Yordan. Lalu apa respon Naaman ketika dia disuruh mandi di sungai Yordan? Lihat. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerakkan tangannya ke atas tempat penyakit itu, dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Jadi apa yang dia harapkan tidak jadi kenyataan, mengecewakan. Ya, dia harapkan Elisa datang cuma gerak-gerakkan tangan penyakit kustanya sembuh. Tapi ternyata Elisa suruh dia mandi ke sungai Yordan. Nah, lihat 12. Bukankah abanan Parpar sungai-sungai Damsik lebih baik daripada segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dengan pahap ia dan pergi dengan panas hati. Tapi lihat ayat 13. Ya. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan pergi melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir.
Nah kalau saya lihat Naaman punya dua pilihan, ya kan? Dia mau memilih untuk marah dan pergi kecewa karena perlakuan Nabi Elisa kepadanya, atau dia mendengarkan ada orang-orang yang menguatkan imannya di sekitarnya, itu pegawai-pegawainya, ya. Dan saya bersyukur pegawainya cukup berani ngomong kepada Naaman, ya. Dia nggak takut Naaman tersinggung atau marah, karena biasanya orang lagi marah, lagi jengkel, ketika dia ngomong mencurahkan kemarahannya, dia berharap orang itu menanggapi, membela dirinya. Tapi justru pegawai-pegawainya berkata yang sebaliknya, ya. Nah perhatikan, pegawai-pegawainya berkata, menenangkan hatinya dan berkata, Naaman, Tuanku, bukankah cuma disuruh mandi aja, kenapa nggak mandi? Dan sekali lagi keputusan di tangan Naaman. Apakah dia mau melihat peristiwa-peristiwa yang mengecewakan, yang membuat dia tidak melihat sesuatu yang baik dari hidupnya, atau dia mendengar perkataan pegawai-pegawainya yang menyuruh dia mandi dan akhirnya dia sembuh. Saudara tahu hari ini mata kita selalu akan diperhadapkan dua hal, ya. Hal-hal yang mengecewakan dan hal-hal yang membangkitkan iman. Nah, waktu Anda takut, ya, keputusan di tangan Anda hari ini. Apakah Anda mau melihat hal-hal yang bikin Anda imanmu drop karena engkau kecewa dengan situasi kondisimu hari ini, engkau kecewa dengan kondisi fisikmu yang mungkin melemah karena sakit, engkau kecewa dengan kondisi kerjaanmu, engkau kecewa dengan kondisi rumah tanggamu, engkau kecewa dengan kondisi apapun dalam hidupmu. Ketika engkau lihat hal itu, bisa saja engkau menjadi drop. Tapi keputusan di tangan Anda, apakah Anda mau melihat ada begitu banyak hal-hal yang baik yang mungkin Tuhan kirim orang-orang yang menguatkan engkau. Tuhan kirim orang-orang yang membangkitkan semangatmu. Pilihan di tangan Anda. Ya. Ada orang memilih untuk hidup dalam ketakutan meskipun saya sudah kasih encourage supaya jangan takut. Ya tetap aja, ya. Karena pilihan ada di tanganmu. Anda mau menolak berita-berita yang membuat engkau menjadi berani, atau justru Anda menerima peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang membuat Anda takut. Saya berdoa hari ini supaya kita semua fokus bukan kepada hal-hal yang mengecewakan. Bukan fokus kepada hal-hal yang membuat imanmu drop. Tapi kita fokus kepada hal-hal yang membangkitkan iman. Yang membuat engkau kuat, yang membuat engkau semakin semangat di dalam Tuhan. Karena itu lihat Naaman, ya. Bersyukur sekali dia punya orang-orang seperti pegawai-pegawainya ini. Nah, saya mau tunjukkan lagi contoh di dalam Kisah Rasul pasal 27, ya. Kisah Rasul pasal 27. Lihat ayat yang ke-20. Saya mau tunjukkan bahwa pilihan di tangan Anda. Lihat. Kisah Rasul 27 ayat 20. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri. Ya, ayat 21. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, perhatikan nih, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Ayat 22, tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini aku menasehatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak ada seorang pun dari antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Nah lihat, ini peristiwa ketika Paulus ada di sebuah kapal lalu dihantam badai, lalu kapalnya pecah, mereka terombang-ambing di tengah laut berhari-hari, bahkan mereka tidak makan. Nah di tengah-tengah mereka putus asa, Alkitab berkata Paulus berdiri, ya, lalu memberikan semangat kekuatan kepada mereka. Paulus berkata supaya mereka bertabah hati, karena Tuhan akan menolong mereka semua, karena mereka tidak akan binasa kecuali kapal yang mereka tumpangi akan binasa, tapi mereka semua akan selamat. Nah perhatikan baik-baik, di tengah badai loh, ya. Ini bukan setelah ditolong, di tengah badai dalam kesukaran, bahkan mereka tidak makan, bahkan mereka putus asa. Tiba-tiba Paulus ngomong, tabahkan hatimu, kuatkan hatimu, kita ini pasti akan selamat. Kecuali kapal ini aja yang hancur tapi kita selamat.
Kalau saudara ada di posisi orang-orang yang sedang bersama dengan Paulus, sebenarnya ini hal yang hampir mustahil kan? Ya, di tengah badai, ya, lalu tidak makan beberapa hari, bahkan gelap gulita, mereka tidak lihat lagi. Lalu Alkitab berkata, Paulus berdiri memberikan kekuatan kepada mereka. Nah, saya mungkin berpikir begini, kalau misalnya kita ada di antara mereka, kita akan berkata, Paulus, sudah tutup mulut aja kau. Ya. Gak usah ngomong sembarangan, tutup mulutmu aja. Kita udah setengah mati di sini. Kau tahu keadaan kita hari ini. Kita dalam kondisi menakutkan. Ya, badai ini kita udah gak makan berhari-hari. Kita dalam keadaan sulit. Kau ngomong sembarangan. Gak usah lo ngomong sembarangan. Kita ini belum tahu apa yang akan terjadi besok. Gak usah lo ngomong sok-sokan menguatkan iman dan berkata tabahkan hatimu. Kita gak tahu apa yang akan terjadi. Ya mungkin ada beberapa orang yang berkata gitu. Nah mungkin mirip dengan pandemi hari ini ya. Ketika ada orang berkata, tenang, kuatkan hatimu, percaya Tuhan menolong kita, Tuhan akan menyelamatkan kita. Beberapa orang mulai berkata, enak aja ngomong itu, lihat itu ya. Udah banyak pendeta yang mati. Ya, lihat itu, ada banyak hamba Tuhan yang mati. Lihat itu, ada banyak teman-teman kita yang mati, pelayan-pelayan Tuhan mati. Lihat itu, gak usah ngomong lah soal keselamatan apa. Yang penting-pentingin hari ini adalah kita lihat aja nanti apa yang akan terjadi. Ya, saya mau beritahu kepada saudara, ya kembali putusan di tangan Anda. Nah, by the way, saya mau beritahu kepada saudara ya. Kalau ada hamba Tuhan yang lain yang kita dengar mati, saya turut prihatin akan hal itu. Saya turut berempati. Tapi saya mau beritahu, apa yang mereka alami tidak akan selalu sama dengan yang kita alami. Saudara tahu yang membuat kita takut itu kenapa? Karena kita berpikir apa yang mereka alami akan kita alami juga. Ya enggak juga. Bisa bilang amin. Ya, kalau saudara lihat, Pak, saudara saya ada yang mati, Pak. Emang kenapa kalau saudaramu yang mati? Ya, saya mau beritahu, saya ikut berempati dengan saudaramu yang mati karena meninggal karena COVID. Ya, tapi bukan berarti apa yang saudaramu alami akan kau alami. Saya bisa dengar kata amin. Pak, tetangga saya ada yang meninggal. So what kalau tetanggamu meninggal? Kita berikut berempati dengan tetangga meninggal. Tapi bukan berarti bahwa apa yang tetanggamu alami akan kau alami. Karena itu banyak orang hari ini agak skeptik, agak merasa aduh sudahlah kita nggak usah dengar berita-berita kayak gini lah. Ya, saya mau beritahu di tengah badai, di tengah situasi sulit, di tengah situasi yang sangat-sangat mengancam jiwa mereka, Paulus tetap berdiri dan berkata, tabah hatimu, kita akan selamat. Ya, kita akan selamat. Hanya perahu ini yang akan binasa, yang akan hancur. Ya, saya percaya hari-hari ini kita butuh, ya, ada orang-orang yang menguatkan iman kita. Saya mau beritahu kepada saudara, saya nggak tahu apa yang sedang kau alami hari ini, tapi dengarkan, pilihan ada di tanganmu. Ya, engkau mau hidup ketakutan dalam kekecewaan seperti Daud melihat orang-orang kehila yang dia sudah tolong, ya, lalu melaporkan dia kepada Saul, atau dia bisa melihat ada Jonathan, anak Saul, memberikan semangat, kekuatan kepada hidupnya. Hari ini keputusan di tangan Anda. Karena itu saya berdoa dan saya berharap begini. Situasi mungkin hari-hari ini mungkin tidak baik. Situasi hari ini mungkin kurang baik. Tapi Anda perlu dikelilingi oleh orang-orang yang membangkitkan kekuatan. Orang-orang yang membangkitkan semangat. Orang-orang yang membangkitkan pengharapan. Orang-orang yang membangkitkan iman. Orang-orang yang membangkitkan kekuatan, orang-orang yang membangkitkan penghiburan, orang-orang yang membangkitkan semangat kembali. Karena meskipun apa yang kau hadapi, engkau perlu tahu bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Saya mau kasih contoh yang terakhir, dan ini menarik sekali kalau saudara baca di dalam Alkitab. Dalam 2 Tawarik pasal 32 ayat 6. Ini kisah tentang Hizkia mau berperang. Ya, berperang melawan Sanherib, raja Asyur. Ya, nah perhatikan baik-baik. Lihat di dalam ayat Alkitab berkata begini. Sekali lagi 2 Tawarik 32 ayat yang ke-6. Ya, firman Tuhan berkata begini. Ia mengangkat panglima-panglima perang yang mengepalai rakyat, menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota dan menenangkan hati mereka dengan kata-kata. Perhatikan ini, ya.
Kuatkanlah teguhkan hatimu, jangan takut dan terkejut kepada Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Yang menyertai dia tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah tangan Tuhan Allah kita yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaan kembali. Jadi sebelum mereka perang itu, Hizkia panggil dulu panglima-panglimanya, tentara-tentaranya sama seluruh rakyatnya. Dia ngomongin kata-kata, ya. Dia ngomongin kata-kata yang menenangkan. Dia berkata, jangan takut. Yang menyertai kita lebih banyak. Yang menyertai mereka tangan manusia. Yang menyertai kita tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang dahsyat yang menyertai kita. Lalu Alkitab berkata, rakyat mendapatkan kepercayaannya kembali. Hari ini saya mau beritahu kepada saudara, ya, kelilingi dirimu dengan orang-orang yang membangkitkan semangat. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang membangkitkan imanmu. Jangan melihat kenyataan-kenyataan yang mungkin bisa melemahkan engkau. Ataupun perkataan-perkataan orang yang melemahkan engkau. Hari ini bangkitkan imanmu. Bangkitkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Bangkitkan semuanya. Dan engkau berkata di dalam nama Tuhan Yesus, aku menguatkan kepercayaanku karena aku tahu yang menyertai aku adalah Tuhan yang kuat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan aku. Amin. Sekali lagi pilihan di tangan Anda. Saya tidak mau berdebat akan apapun yang kau pilih, tapi hari ini saya berdoa dan saya berharap Anda memilih untuk engkau dikelilingi orang-orang yang menguatkan imanmu. Puji Tuhan, tutup Alkitabmu. Mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sangat sederhana ini. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati semua kami dan biarlah kami memilih untuk kami memilih orang-orang yang menguatkan iman kami. Di masa-masa pandemi ini kami butuh kekuatan iman lebih lagi dan lebih lagi. Karena itu biarlah orang-orang di sekitar kami Tuhan pakai untuk menguatkan iman kami. Hamba berdoa buat semua jemaat OFC dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati, melindungi mereka semua. Kalau ada di antara mereka yang sakit, Tuhan jamah, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus, engkau sudah disembuhkan. Dan kalau ada di antara mereka yang sedang lemah, Tuhan kuatkan kembali. Dan mari buka tanganmu. Kalau engkau percaya, terima berkat Tuhan, aminkan dengan imanmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya terima warisan anak sulung berkat double porsi dalam tahun kasih karunia Tuhan yang melimpah. Sama-sama katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Salam sehat selalu.